Partai Hanura terseret korupsi. Citra Hanura tercoreng setelah seorang kadernya, Dewi Yassin Limpo, ditangkap KPK karena diduga menerima suap proyek pembangkit listrik di Papua. Setelah keluar, kemudian tim melakukan penangkapan dan di TKP kita temukan uang dalam bentuk dolar Singapura sebesar 177.700 dolar Singapura. Anggota Komisi 7 DPR, Dewi Yassin Limpo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam 20 Oktober 2015. Adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo ini dicokok penyidik lembaga anti rasuah di Bandara Soekarno-Hatta bersama seorang stafnya, Bambang Wahyu Hadi. Anggota Komisi Energi dari fraksi Partai Hanura tersebut diduga terlibat suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Penangkapan Dewi langsung membuat 5 rekan Dewi mendatangi gedung KPK di Jalan Rasuna Said. Dalam kunjungannya pada Rabu dini hari itu, tanpa banyak komentar, mereka memasuki lobi kantor KPK. Dari kartu identitas terungkap, salah satu dari kelima orang tersebut adalah kader Partai Hanura. Mereka hanya ingin memastikan kasus dan nasib yang sedang dialami politisi asal Sulawesi Selatan itu. Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo yang juga kakak kandung dari Dewi mengaku belum mengetahui secara pasti kasus yang menjerat adiknya. Namun, Syahrul menegaskan Dewi harus mempertanggungjawabkannya secara hukum jika kasus yang dituduhkan itu benar. Saya belum bisa menanggapi itu secara persis karena saya juga belum ketemu siapa-siapa ini, keluarga juga belum ketemu, Dewi begitu diambil juga nggak ketemu. Masa dalam proses, apa sebenarnya kasusnya, apa semua masalahnya kami sementara menunggu. Oleh karena itu jawaban kami sebagai keluarga pemerintahan tentu saja kita patuh pada aturan, kita patuh hukum. Kalau memang itu bersoal secara hukum harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya kira begitu. Penangkapan Dewi merupakan tindak lanjut aksi penangkapan KPK di kawasan Kelapa Gading pada Selasa sore. Dalam operasi tangkap tangan di sebuah rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, KPK menangkap pemberi suap, yakni Irenius Adi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai, Papua. Setiadi Yusuf, seorang pengusaha yang juga diduga pemberi suap, dan Renaldi Bandaso, Sekretaris Dewi Yassin Limpo. Uang senilai 177.000 dolar Singapura atau sekitar 1,7 miliar rupiah dan telepon seluler jadi barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. KPK menduga uang itu sebagai pelicin untuk pembahasan proyek pembangkit listrik. Proyek mikrohidro itu akan dibahas Komisi Energi DPR tempat Dewi bertugas saat rapat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2016. Uang panas 1,7 miliar rupiah itu diduga hanyalah setoran pertama dari total komitmen yang mencapai 3,4 miliar rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan intensif pada Rabu sore, Dewi Yassin Limpo dan kawan-kawannya resmi dijadikan tersangka. Jadi setelah selesai di situ keluar, kemudian tim melakukan penangkapan dan di TKP kita temukan uang dalam bentuk dolar Singapura sebesar 177.700 dolar Singapura. Sehari setelah operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruangan Dewi Yassin Limpo di kantor fraksi Hanura, Gedung DPR Jakarta. Tim KPK menyegel ruangan nomor 12 hingga 28 di lantai 16 pada pukul 10.40 WIB. Sayangnya petugas KPK tidak bersedia memberikan keterangan terkait penyegelan ini. Pada penyegelan tersebut, KPK belum menyita apapun dari ruang kantor Dewi. Sementara di gedung KPK, Dewi Yassin Limpo dan tersangka lainnya kembali menjalani pemeriksaan.
Usai pemeriksaan maraton yang berlangsung sejak Rabu petang, pada Kamis dini hari akhirnya Dewi Yassin Limpo mengenakan jaket oranye. Secara bergantian, para tersangka keluar dari gedung KPK. Mereka selanjutnya akan ditahan di Rutan Guntur dan Rutan KPK selama 20 hari. Kepada wartawan, Dewi Yassin Limpo bersikeras mengaku tidak bersalah. Insya Allah saya akan bilang bahwa saya tidak salah. Saya tidak pernah menerima, jangankan menerima, melihat uang saja itu tidak pernah. Kalau $177 itu gimana, Bu? Saya tidak, baru hari ini saya dengar bahwa ada $177. Jumlahnya saja saya tidak tahu. Baru sekarang saya tahu. Jadi Ibu merasa tidak terlibat, Bu? Bu, soal adanya Komisi 7 yang lain gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Setelah diperiksa hampir 24 jam pada Kamis siang, Dewi Yassin Limpo kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Diduga kuat, pemeriksaan kali ini untuk kepentingan pengembangan kasus suap terkait proyek pembangkit listrik mikrohidro yang segera dibahas di DPR. Penangkapan Dewi membuat Partai Hanura segera memecatnya. Menurut anggota fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, pemecatan sesuai fakta integritas seluruh kader Partai Hanura. Kita sungguh sangat prihatin dan sungguh sangat menyesalkan ya, ada kader Partai Hanura yang mengusung ideologi perjuangan dengan hati nurani, tapi ternyata juga dia terjebak ya dalam permainan-permainan yang ada di masalah urusan proyek ya. Dan saya kira memang sudah ada fakta integritas ya yang memang sudah kita tanda tangani secara bersama-sama ya. Pada saat dilantik ya, bahwa ketika ada seorang kader Partai Hanura yang ditetapkan sebagai tersangka, seketika itu pula yang bersangkutan diberhentikan ya dalam posisinya, apakah dalam posisi jabatan di partai maupun dalam posisi jabatan di DPR. Operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR dari fraksi Hanura Dewi Yassin Limpo menambah panjang daftar politisi yang dijerat oleh KPK. Baru 1 tahun DPR periode 2014-2019 bertugas, setidaknya sudah ada 3 anggota DPR yang berurusan dengan KPK. Selain Dewi, sebelumnya KPK juga telah menangkap tangan anggota DPR fraksi PDIP, Adriansah, terkait kasus perizinan usaha batubara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selain Adriansah, KPK baru-baru ini juga telah menetapkan sebagai tersangka anggota fraksi Nasdem Patrice Rio Capella terkait kasus suap dan gratifikasi penanganan kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Dengan terus bertambahnya anggota DPR yang terjerat korupsi, membuat Wakil Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Suding mengusulkan pembubaran Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR. Menurut Suding, Banggar bisa jadi sumber persoalan karena ada celah bagi orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari proyek-proyek negara. Sejak dulu saya sudah berteriak ya, masih periode kemarin saya sudah berteriak agar Badan Anggaran ini dibubarkan gitu loh ya. Karena ini adalah sumber persoalan yang ada di DPR. Ya, karena di situ ada ruang ada ruang yang selalu menjanjikan gitu kan terhadap orang-orang yang ingin bermain-main terhadap persoalan-persoalan proyek kan begitu. Tertangkapnya Dewi kembali menyadarkan publik bahwa partai politik masih kerap memanfaatkan pembahasan proyek-proyek negara sebagai sumber keuangan mereka. Karena itu, menurut pengamat politik J. Kristiadi, sudah saatnya setiap partai melakukan pengawasan ketat dan lebih transparan terhadap dana-dana yang mereka kumpulkan. Karena apa? Kalau tadi misalnya sudah ada e-budgeting dan kemudian ada mekanisme kontrol di dalam partai sendiri, di dalam soal misalnya pendanaan partai yang juga begitu transparan dan detail, harus begitu. Jadi dana parpolnya sendiri kita minta transparan ya? Harus dong transparan, apalagi kalau nanti ada gagasan bahwa dana partai itu dari negara. Kemudian apa yang terjadi? Kalau memang kemudian dana partai sudah mulai transparan, terang, benderang, rakyat sudah tahu dan sangat terbuka, masing-masing partai itu akan merasa aman di dalam bertanding nanti. Tidak perlu kita mencuri duit negara atau mencuri uang di kantor untuk bertanding saja. Karena apa? Karena kita tahu, oh uang Mas Ranun berapa, uang Mbak berapa, uang saya berapa, Mbak tahu semua. Jadi apa akhirnya? Akhirnya apa ya? Pertandingan nanti bukan pertandingan bagaimana kita menumpuk kapital, tapi pertandingan bagaimana kita mendidik kader yang hebat ya untuk bisa kita pertandingan dengan partai lain. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Dewi Yassin Limpo menjadi politikus ke-82 yang dijerat oleh KPK.
sejak lembaga anti rasuah itu berdiri tahun 2002 lalu. Dengan begitu, banyaknya anggota DPR yang tertangkap, tidak heran jika semangat untuk melemahkan KPK tidak pernah surut dari dada sejumlah politisi Senayan.